Kalau Demokrat, Demokrat ini kursinya juga cukup signifikan, 10 kursi sama seperti P3 di DPRD DKI. Bukan 10%, Ya. 10 kursi. Kan, maksud saya. Ya, biar kita rada enak, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak Presiden kita. Mendapat cucu baru. Ya. Cucu pertama ya. Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Iriana, selamat dapat cucu baru. Mungkin sekarang lagi di rumah sakit di Solo. Putra dari kita tahu pengantin tahun yang lalu. Iya. Ya. Jadi selamat kepada Bapak Presiden kita. Oke. Kaitan dengan ini, saya ingin katakan begini. Demokrat itu partai yang ketua umumnya Pak SBY. Orang yang sangat melangkah harus terukur. Ya. Dan kami kader-kadernya ada di lapangan. Saya kebetulan karena selama ini jujur saja, kan banyak mau maju, tapi yang udah firm maju itu Pak Ahok. Yang lain belum kan? Nah, saya lapor ke Pak. Yang lain kayaknya udah deklarasi, ada nama lain, ada belum, ada Yusuf, ada Yaksa Daud. Belum ada yang mau maju karena semua begini terpaku dengan Maung Bandung. Ingat, saya dengar Ridwan, semua menunggu apa Ridwan atau tidak. Jadi sampai sekarang belum ada. Baru satu Ahok. Saya lapor kepada ketua umum saya, Pak SBY. Pak Ahok kawan saya sudah Pak Inca Sekjen udah berbicara, kita ada rencana mau ketemu makan malam. Kan begitu. Wah, itu bagus sekali. Buka komunikasi sama calon-calon gubernur. Kan calon baru Pak Ahok. Buka komunikasi dengan Nasdem juga nggak yang jelas-jelas sudah mendeklarasikan? Udah saya bilang Nasdem kan baru kemarin. Saya udah bilang, saya udah setahun sama Pak Ahok. Ahok itu sahabat saya, kebetulan ibunya anak Medan. Tapi komunikasinya kan ini kan sesama partai pasti enggak kan kalau Nasdem kan partai. Ini baru Ruhut Sitompul. Oh gitu. Secara pribadi aja nih. Secara pribadi. Ya, saya secara pribadi dan perlu saya sampaikan bahkan dari ketua umum saya Pak SBY saya laporkan juga saya akan membawa ketua OKK saya Pak Pramono Edi Wibowo. Jadi kita udah berapa kali ada rencana ketemu tapi baru saya. Tapi kita akan ketemu dengan Pak Ahok. Arahnya sinyalnya Demokrat gimana? Dari ketemu kan udah 1 tahun lalu sinyalnya harusnya lebih bisa terbaca dong nih. Kalau ini baru, saya yang udah 1 tahun. Ya, ada kacamata Anda sekarang Demokrat ini arahnya seperti apa? Iya, kita lihat kan kita juga ada kader, kita hormati dulu kader kita, tapi saya katakan tadi Pak SBY itu terukur, Bapak itu mau kita kalau mau maju, ya kita lihat-lihat, jangan maju untuk kalah. Majulah untuk menang. Ya. Kalau memang kita nggak punya kader untuk itu, apa salahnya kita mendukung? Itu dong. Itu jadi kunci. Silakan Bang Tobas, mau menanggapi? Ya, ketika kita memutuskan mendukung Pak Ahok itu memang melalui satu kajian yang mendalam. Ya, selama ini keputusan politik dari Partai Nasdem itu kita lakukan secara terukur. Ya, salah satu buktinya ya di Pilkada 2015 yang lalu. Pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem menang di 132 daerah dan itu yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Nah, jadi kita ingin menyampaikan juga kepada partai politik lain bahwa ya kita sendiri sudah melakukan hitung-hitungan sendiri. Mungkin kita juga mintakan partai lain pun juga melakukan hal yang sama sehingga kalau misalnya sama-sama kita menilai bahwa Pak Ahok ini memang kuat, memang menjadi harapan dari rakyat untuk memimpin kembali DKI Jakarta, apa salahnya kita bersama-sama dalam gerbong pendukung Pak Ahok. Partai Nasdem sendiri tidak mau memonopoli partai sebagai yang mendukung Pak Ahok. Ya, semakin banyak partai tentu semakin baik. Jadi tidak serta-merta pula ketika saat ini hanya baru Partai Nasdem saja yang ada di pendukung Pak Ahok, lantas kita langsung tidak boleh. Enggak, kita sangat membuka diri. Bahkan kita sangat mengajak, tentu kita juga berharap Bang Ruhut juga bisa melanjutkan lagi komunikasinya dengan Ketua Umum. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa bersama ya memenangkan Pak Ahok untuk DKI Jakarta. Nah, itu sudah disambut. Bapak mau menanggapi silakan. Peneliti survei Cyrus Network menemukan banyak simpatisan PDIP akan memilih Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus, diketahui 20% dari pendukung Ahok di komunitas teman Ahok adalah simpatisan PDIP. Survei yang dilakukan Cyrus Network ini mencoba mengungkap adanya keterkaitan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, PDIP, dan komunitas teman Ahok.
Survei mengambil 1.000 responden yang tersebar di 100 kelurahan di Jakarta yang dilakukan di akhir bulan April 2016. Managing Director Cyrus Network Eko David Avianto, para pemilih PDIP merupakan kontributor paling besar dibandingkan partai politik lainnya dalam mendukung Ahok. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan jika PDIP tidak mendukung Ahok, maka ada kemungkinan suara simpatisan PDIP di Pilkada DKI Jakarta akan terbelah. Cukup yakin bahwa tidak semata-mata pada Pak Ahok, kesalahannya pada Poke yang hanya saja kita tentu dilihat dari hasil survei itu kan katanya hampir 25% nih mereka yang memilih PDI Perjuangan pada pemilu 2014 yang lalu juga menyerahkan KTP mereka untuk mendukung Ahok. Nah, artinya kan kita mau mengatakan bahwa 24% pemilih PDI Perjuangan di DKI Jakarta itu meninggalkan PDI Perjuangan dalam konteks Pilkada DKI gitu. Nah, artinya apa? Artinya PDI mestinya harus relatif hati-hati kalau mereka tidak kelola Pilkada DKI Jakarta ini dengan baik gitu. Mereka potensial akan ditinggalkan oleh pemilihnya di masa yang akan datang gitu. Nah, itu yang sudah terkonfirmasi itu kan setidaknya setelah menonton video porno di salah satu warnet. Nah, coba kita dengarkan, ini ada soundbite dari Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Saya juga dapat berita itu. Saya kemudian pas komunikasi dengan Pak Kapolres sama Pak Kapolres, ini harus dibuka supaya bahwa kita semua harus waspada begitu. Saya juga terus lakukan sosialisasi menjelaskan itu. Oke, sebenarnya pemerintah sendiri juga sudah memblokir situs porno, tapi masih saja ada celah untuk bisa mengakses gitu. Buktinya anak umur 9 tahun aja bisa nonton film porno di warnet. Nah, sudah tersambung melalui sambungan telepon. Ini ada Ibu Mariam F. Barata, Sekretaris Dijen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Selamat malam Ibu Mariam. Bu Mariam, apakah dari pemerintah sendiri apa yang akan dilakukan untuk menutup celah-celah ini supaya akses untuk mengakses situs porno misalnya tidak bisa diakses sama sekali, khususnya untuk anak di bawah umur? Ya, sebenarnya Kominfo sejak tahun 2010 itu sudah melakukan yang namanya penapisan untuk situs-situs porno. Ya, tapi sekarang ini konten pornografi itu lebih banyak muncul itu berupa file-file pada situs internet ya. Jadi bukan saja pada level nama domain atau subdomain, tapi dia juga menyebar pada dalam konten atau file yang berbasis pada user generate content, sehingga kami agak kesulitan untuk melakukan pemblokiran pada user generate content tersebut karena di dalamnya itu juga banyak mengandung konten-konten positif, sehingga dan selain itu juga konten-konten negatif itu mudah sekali untuk dibuat atau direplika dari satu situs ke situs-situs lain, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses konten-konten pornografi. Jadi meskipun pemerintah sudah melakukan pemblokiran, tetapi situs-situs yang porno akan muncul terus-menerus seperti itu. Dan kemudian apa kalau misalnya bisa nggak sih Bu, misalnya nih untuk ada beberapa situs gitu misalnya yang mengharuskan jika Anda berumur di bawah 18 tahun klik di sini, artinya mereka tidak akan bisa akses begitu anak-anak yang di bawah 18 tahun. Mungkin nggak salah satu caranya untuk difilterin bisa dibuat seperti itu begitu, mengingat memang masih banyak celahnya gitu untuk menuju situs-situs porno. Iya, gini kan Pak ya, karena yang namanya upload yang konten-konten itu setiap masyarakat itu bisa bebas untuk mengupload konten-konten. Ya, jadi tidak pemerintah sendiri tidak bisa membatasi bahwa setiap warga negara untuk mengupload satu konten harus membatasi atau membuat peraturan bahwa situs ini harus untuk konten ini untuk umur 18 tahun. Jadi bisa mengupload sehingga pemerintah tidak bisa membatasinya gitu loh Mbak. Oke. Kemudian apa yang kira-kira bisa dilakukan gitu, misalnya apakah memang harus ada keterlibatan masyarakat begitu misalnya untuk melapor agar minta diblokir usernya atau websitenya, seperti apa Bu kira-kira yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ini?
Jadi sebenarnya kita untuk melaksanakan penapisan itu tugas kita bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas masyarakat kita untuk memberikan laporan kepada kami tentang apabila menemukan situs-situs yang berbau negatif. Karena pemerintah tidak bisa melakukan pemblokir, memantau secara keseluruhan. Sehingga masyarakat bisa memberikan pengaduan kepada Kominfo apabila menemukan situs-situs bermuatan negatif kepada email melalui email Kominfo, melalui Kominfo, mail aduan konten mail Kominfo, @Kominfo. Aduan konten at aduan konten at mailkominfo.go.id. Oke, aduan konten at mail.kominfo.co.id. Nah, kemudian juga Ibu, kita pernah ingat ada kasus misalnya kayak Tumblr beberapa waktu yang lalu. Tumblr juga sempat mau diblokir oleh Kemenkominfo karena memang di situ kayak mengandung adanya yang bisa ini seperti link-link yang menuju ke situs porno begitu. Nah, kira-kira tapi bisa nggak treatmentnya ini kepada yang mungkin site-site lain itu juga seperti waktu Kemeninfo ingin bersikap keras begitu terhadap Tumblr? Iya, jadi istilahnya kalau misalnya saya memakai perumpamaan, ada satu hotel dalam satu kamar ada yang melakukan hal yang negatif, tetapi kamar yang lain kan tidak, sehingga kami tidak bisa melakukan namanya pemblokiran hotel tersebut. Oke, baik. Seperti itu. Jadi sehingga Oke, Ibu Mariam, saya sudah tersambung ini dengan Menkominfo Rudiantara. Saya langsung saja sapa Pak Rudiantara. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Rudiantara, ini ada kekhawatiran terkait dengan anak-anak ini ternyata masih bisa untuk akses situs porno gitu. Tadi dikatakan memang sebenarnya sangat sulit pemerintah. Tapi apa yang bisa dilakukan Pak secara konkret ini melihat memang ternyata root cause-nya adalah mereka sebenarnya nonton site porno gitu di warnet lagi. Ya. Banyak yang sebetulnya dilakukan dan ini harus dilakukan semua pihak, tidak hanya satu pihak. Tapi dari sisi Kominfo tentunya beberapa hal dilakukan. Yang pertama adalah, saya yakin Bu Mariam tadi sudah sampaikan, melakukan pemblokiran atas situs-situs porno. Saat ini sudah ada sampai hari ini, sampai akhir April kemarin, itu ada lebih dari 750.000 situs porno yang sudah diblok. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Ya, karena apa? Karena pornografi di belahan dunia yang sebelah sana itu satu industri sendiri. Itu yang pertama. Tapi itu sifatnya adalah dihilir. Kita juga sedang dan sudah menyiapkan sebetulnya namanya whitelist ya. Kalau tadi blacklist yaitu yang negatif. Nah, ini whitelist itu yang justru disarankan diakses oleh dunia pendidikan maupun anak-anak. Sampai akhir April lalu ada 153.000. Karena ini baru dilakukan tahun lalu. Dan kita berharap tentunya suatu saat akan lebih banyak whitelist-nya daripada blacklist-nya. Nah, itu yang dilakukan oleh Kominfo dari sisi sistem. Karena ini setiap saat, setiap menit, setiap detik, mesin pencari itu mencari situs-situs yang ditengarai mempunyai konten pornografi sehingga langsung diblok. Nah, kemudian juga sosialisasi atau literasi juga dilakukan oleh Kominfo beserta tentunya dengan para stakeholders yang lain. Nah, ini yang dilakukan Kominfo. Tentunya juga peran misalkan orang tua di dalam keluarganya sendiri juga akan banyak membantu kita bersama-sama memerangi masalah pornografi di dunia maya ini. Baik, Pak Rudiantara, sayang sekali waktu kita tuh sangat sempit. Saya sebenarnya masih ingin banyak tanya lagi soal ini. Terima kasih banyak Menkominfo Rudiantara sudah bergabung bersama kami. Kami harus jeda terlebih dahulu untuk informasi lainnya. Di antaranya kita lihat di sini, di mana akhirnya Presiden Nigeria ini menjawab tudingan negara korup yang pernah diutarakan oleh Perdana Menteri David Cameron di depan Ratu Elizabeth II. Informasinya sesaat lagi.